Oke, mari berangkat ke kantor. Sekarang jam 1 kurang. Mari kita berangkat. Mudah-mudahan hari ini tidak hujan. Tapi gua bawa tas gede sih. Isinya jas hujan, sendal jepit. Jas hujannya 2, sandal jepitnya 1. Jas hujannya yang itu lagi, baju dan celana ya. Jadinya berat. Aduh, tebal. Dan gue pilih yang paling gede. Kenapa? Biar tas gue bisa dalam jas hujan juga. Kalau kecil kan tasnya nggak muat ya. Ntar taruh di luar basah-basah juga, percuma. Jadi gue bikin tasnya di dalam jas hujan gitu. Oh my god, gue lupa pasang ininya, apa namanya, double D-ring. Inilah kenapa gue kurang suka helm double D-ring. Safety-nya safety, tapi ribet. Nggak bisa sambil jalan kan, gue ceklekinnya nih. Jadinya gue mesti ke samping dulu deh. Bentar. Pasang double D-ring. Tuh ribet kan. Kalau mikrolog kan tinggal cekrek sambil jalan juga bisa. Kalau ini nggak bisa sambil jalan. Tapi ya safety ceritanya gitu. Amit-amit lah kejadian apa-apa gitu ya. Sampai helmnya copot. Gila banget berarti ketirnya. Kenceng apa itu. Dan ini gue pakai cage aluminium baru yang gue pesan dari AliExpress. Dia bisa menghantarkan panas, karena si GoPro Session ini panas banget, gila. Lu kalau lagi ngerekam lama ya, kalau lu pegang tuh, waduh, kayak kena setrikaan bro, sakit, panas gitu. Jadi hari ini mau riding santai ke kantor di daerah Satrio. Jadi kita lewat hari ini, lewat apa namanya itu ya, lewat daerah apa sih namanya, Tanah Abang situ ya. Lewat Tanah Abang kita belok kanan nih. Udah lama nggak ke kantor, WFH terus. Jadi sesekali ke kantor deh, biar nggak bosen, ganti suasana. Kenapa siang-siang jalannya? Dari pagi banyak meeting, virtual meeting, mulai dari jam 9 pagi udah mulai meeting. Dan gua tipenya yang bangunnya agak siang. Jadinya bangunnya nggak bisa pagi-pagi gua. Emang kebiasaan, soalnya tidurnya malam. Gua kalau tidur tuh subuh, bukan malam lagi ya. Bisa jam 2, jam 3 baru tidur. Aduh, ngapain aja sampai pagi? Biasa browsing, bikin apa, ngerjain editan video, nontonin YouTube orang, cari-cari inspirasi. Gak tau ya, kalau udah jam 11 ke atas gitu kayaknya ya lebih enak buat nyari inspirasi gitu. Kadang udah nih, udah matiin semua lampu, laptop udah mati semuanya, udah mau tidur nih, itu jam 12 gitu kan. Tiba-tiba ada aja ide gue kepikiran di otak. Kayaknya gue bisa ngerjain ini deh. Dan gue tuh kalau lagi idenya sesuatu nongol, gue nggak bisa nunda-nunda, lupa soalnya. Jadinya alhasil bangun lagi tuh, nyalain lampu lagi, ngerjain sesuatu lagi, ujung-ujungnya jam 2 lagi, baru tidur lagi. Udah gitulah kerjaan gue tiap hari. Tapi untungnya kantor gue tuh emang startnya jam 9, jam 10-an. Jadi nggak terlalu padat ya pagi-pagi ya. Jadi gue nggak harus pagi-pagi banget bangun. Dan kadang juga emang masih ngerjain sesuatu sampai jam 8 juga masih kerjain. Kadang jam 12 aja gue masih suka balesin email gitu ya. Kalau ada emang baru email yang masuk dan gue lihat urgent, penting, gue balas saat itu juga. Karena ya servis lah ya, gua kan kerja di bidang servis, bukan tukang servis ya. Gua kerja di apa bilangnya, industrinya service area. Jadi gua
kerja di broker insurance, broker asuransi. Jadi kalau asuransi yang kita tahu ya, yang harus diutamakan adalah servis atau layanan kita kepada klien. Jadi kadang kalau ada yang nanya jam 11, jam 12 malam, selama gue belum tidur gue jawabin, gue ladenin gitu. Cuman yang jadi masalah kalau dia nanyanya pagi-pagi gue belum bangun. Kalau lu nanya malam gue ladenin. Itu tol arah Tangerang kalau nggak salah, tol Kebonjeruk. Ini masih daerah Tanjung Duren kayaknya deh. Ini kalau lurus terus nih, bukan lurus terus ya, kalau ke kiri terus ke kanan arah lurus sana itu daerah Binus. Daerah Binus lurus lagi Selipi. Nah, kalau kita kiri sini, habis kiri terus lurus terus, kiri lurus saja, ntar nyampe nya lewat ke daerah Tanah Abang. Dari Tanah Abang lurus lagi lewat Sudirman Park kalau nggak salah. Sudirman Park lurus lagi baru nyampe kantor gua ya, Satrio situ. Ya jadi kalau kerjaan gua jual semua jenis asuransi, tapi bukan asuransi kesehatan buat orang pribadi ya. Gue lebih ke karyawan nih. Kalau yang lagi nonton nih, kalau kantornya cuman pakai BPJS doang, butuh asuransi, bisa tuh pakai jasa broker gua. Broker kantor gua, bukan broker gua, bukan punya gua perusahaannya. Jadi butuh asuransi kendaraan, misalkan kantor nih punya kendaraan operasional, mau diasuransiin semuanya, mobil operasionalnya, mobil box ya, mobil bosnya, manajer kan biasanya dapat mobil tuh kalau perusahaan-perusahaan gede ya. Itu juga bisa. Perusahaan apa, asuransi apa lagi ya, properti, misalkan ruko atau gudang. Jadi ada perusahaan bergerak di bidang jasa ini, pengiriman barang, atau dia punya pabrik gitu ya, warehouse. Itu juga bisa tuh, gua bisa bantu provide untuk asuransinya gitu. Dokter kayaknya tuh pakai APD. Ya gitulah kira-kira. Jadi bisa banget lah gua bantuin untuk cariin asuransinya. Soal harga gimana? Harganya biasanya sih sama-sama aja, tapi biasanya dari broker itu suka ada diskon tambahan. Kalau kita ke asuransi kadang suka harganya udah net atau gimana gitu ya. Tapi tergantung sih, ada asuransi juga ngasih diskon juga. Sebenarnya plus minus lah. Bedanya gini, kalau kita nyari ke asuransi nih, asuransi langsung ya, misalkan ada asuransi kan banyak ya, ada macam-macam tuh. Yang terkenal tuh di Indonesia tuh Prudensial, Allianz. Ini kita sebagai gambaran aja ya. Ada Prudensial, ada Allianz, ada apa namanya, ada AXA, ada Mandiri, ada macam-macam lah ya. Ada BCA juga ada asuransinya kalau nggak salah tuh, ACA namanya. Nah kalau kalian mau dapetin penawaran dari 4 asuransi, berarti kan kalau kalian langsung ke asuransi, kalian punya 4 kontak berbeda nih dengan asuransinya masing-masing ya. Ada asuransi A, B, C, D. Nah kalau ke broker tuh enggak, kalian ke satu broker aja, ke gua gitu. Nanti gua yang ngurusin semuanya. Jadi satu pintu lah ceritanya. Lebih memudahkan untuk proses, karena ya kalau kita tahu ya, sourcing asuransi atau request penawaran asuransi itu agak lama, dan kalau PIC-nya nggak ketemu yang bagus, lambatnya minta ampun gitu. Kalau di broker kan kita udah punya ini ya, udah punya kenalan orang dalam buat ini mempercepat untuk mendapatkan penawarannya, ceritanya gitu. Jadi broker itu membantu untuk mencarikan penawaran harga dari beberapa asuransi, broker asuransi gitu. Jadi fungsinya ya itulah, memudahkan kalian kalau lagi tender atau lagi mencari penawaran. Jadi nggak capek lah, biarin kita aja yang ribet gitu kira-kira. Nah ini apa nih namanya, gue lupa namanya apa sih ini jalannya. Aduh, gue sering lewat tapi gue nggak tahu jalan. Gue suka gitu kalau lewat jalanan, gue tahu jalanan itu, tahu patokannya, gue tahu, cuman apa sih nama jalannya gue suka lupa. Apa ya, ada yang tahu kan nama jalannya apa ya? Tadi itu ada tulisannya Brigjen Katamso, Jalan Brigjen Katamso, KS Tubun. Yang terkenal itu KS Tubun.
Ini namanya jalannya areanya di daerah KS Tugun gitu. Situ tadi sebelah kanan ada kantor Blibli tadi, blibli.com, itu kantor di situ. Itu juga salah satu, ini juga partner gue juga, partner perusahaan ini gue, perusahaan yang gue kerja gitu. Nah, ngomong-ngomong soal asuransi, jadi gini, sebetulnya terutama di Indonesia itu asuransi ini kurang, apa ya, kita bilangnya edukasi tentang asuransi itu kurang banget. Jadi banyak orang yang mungkin salah kaprah tentang asuransi. Banyak mungkin oknum-oknum yang dulu-dulu banget gitu ya, yang menjual asuransi tapi tidak memberikan layanan atau servis yang baik. Jadinya orang kayak trauma atau kapok gitu ya. Karena biasanya gini, kalau di mata orang asuransi itu biasanya satu adalah mahal gitu kan, satu mahal, kedua ribet, klaimnya ribet segala macam, ketiga nggak diurusin sama agennya gitu. Nah, itulah kadang asuransi itu jeleknya gara-gara agen-agen atau oknum yang tidak ini nih, tidak apa bilangnya ya, tidak bertanggung jawab lah, gue bilang, bisa bilangnya gitu ya. Mau jualnya, mau dapat komisi tapi nggak mau ngurusin. Nah, ini banyak nih, makanya banyak juga yang kecewa dengan asuransi, dan akhirnya kejadiannya adalah banyak yang tidak mau pakai asuransi. Padahal asuransi itu menurutku penting banget sih. Pentingnya kenapa? Oke, sebenarnya gini, kalau kalian bilang kan buang duit, betul, memang agak buang duit kalau kalian tidak terjadi apa-apa. Tapi amit-amit ya, namanya resiko. Jadi asuransi itu adalah kan kita bisa bilangnya pengalihan resiko, mengalihkan resiko yang ada di diri kita kepada ya ini asuransi ini. Amit-amit misalkan lu kecelakaan ya, nggak usah kecelakaan deh, lu sakit dah, lu sakit ke dokter. Kalau nggak punya asuransi kan berapa duit tuh dokter? Kita ngomong ke puskesmas, dokter puskesmas anggaplah 200.000 ya kan, administrasinya 25.000, 225.000. Ada obat-obatan nggak? Ada. Coba obat-obatannya berapa duit? Oke, sakit ringan 100.000, udah berapa? Udah 325.000 ya kan. Itu kalau lu satu bulan cuma sakit sekali. Amit-amit lu harus check up lagi nih ke dokter, balik lagi dong ke dokter lagi dong. Anggaplah sama 325.000 lagi, udah berapa? Udah 650.000 kan. Coba kalau lu ikut asuransi itu ada yang cuma 500.000, ada yang cuma 600.000, ada. Jangan dikira asuransi itu jutaan, enggak juga. Itu mah agennya aja ngajarinnya nggak bener. Agennya tuh banyak gini, agen itu memang dapat commission dari setiap premi yang terjual. Makin gede preminya, makin gede juga komisinya. Nah, inilah oknum-oknum yang kurang ajar di sini nih. Dia maksa orang buat beli yang mahal dengan alasan, oh ini bagus, begini begono. Sebenarnya belum tentu bagus, karena gini, enggak semua asuransi, enggak semua paket asuransi itu cocok dengan semua orang. Misalkan gini ya, asuransi kesehatan itu ada beberapa macam. Yang gue tahu itu ada 2 macam. Ada satu adalah asuransi murni, ada 3 deh. Asuransi kesehatan murni, asuransi kesehatan murni plus jiwa, asuransi kesehatan murni plus jiwa plus investasi. Nah, yang agen-agen kurang ajar ini, maaf ya kalau salah satu dari kalian ada yang agen tapi merasa tersinggung, tapi kalau kalian nggak kurang ajar jangan tersinggung ya. Nah, kalau agen kurang ajar oknum ini itu selalu ngarahinnya, ini lupa investasi gini gitu. Gua secara yang kerja di asuransi, gua nggak pernah nyaranin kalian untuk ambil asuransi dengan investasi. Lu mau investasi, lu beli emas aja deh, lagi naik nih, emas lagi naik terus nih. Lu mau investasi, lu beli apa? Beli saham, jangan saham deh. Beli ini, surat negara, obligasi. Nah, itu aman bro. Mau simpel udah masukin deposito aja, nggak usah banyak ribet deh. Duit lu susah nyari, ngapain sih lu ikut-ikut investasi ini itu, apalagi yang robot trading lah, apalah. Aduh, itu mah bukan investasi bro, judi, gambling kan. Kalau untung ya untung, kalau buntung ya buntung. Ngapain? Mendingan lu taruh deposito. Bunganya memang nggak seberapa, tapi duit lo aman, nggak kemana-mana, nggak bakal habis. Nambah iya dikit kan, ada bunganya dikit, walaupun nggak gitu berasa. Kecuali lo cari duitnya tinggal tepuk tangan jatuh dari langit ya, nggak, itu cerita lo lain lagi deh. Tapi kalau kita ngomongin kayak gua nih, masih kerja kantoran, duitnya susah, ngapain lo investasi dengan
muluk-muluk kayak gitu, wah nanti bisa balik dalam waktu 3 bulan. Nggak ada lah ceritanya cari duit segampang itu. Kalau cari duit segampang itu nggak ada orang susah di pinggir jalan itu nongol gerobak begitu jualan apa, jualan gas 3 kilo, nggak ada. Dia udah nikmat, udah hidupnya punya rumah, punya mobil, karena nyari duit gampang. Nggak usah termakan iming-iming, jangan rakus lah ceritanya gitu, jangan serakah. Nggak ada yang instan. Indomie instan aja lu mesti nunggu 3 menit 4 menit rebus dulu, kagak ada instan-instannya, ya kan? Nggak ada ceritanya yang kayak gitu. Jadi investasi itu lu alihin ke tempat lain. Kalau lu punya duit apa ya bilangnya, duit dingin ya, bukan duit panas ya. Duit dingin itu adalah duit yang nggak dipakai. Duit panas itu adalah duit gaji lu yang dipakai buat hari-hari lu, buat ngapa-ngapain. Itu jangan dipakai investasi gitu. Nah jadi asuransi, lu beli asuransi yang murni aja, kesehatan udah titik. Yang pasti-pasti aja. Kenapa? Karena ya kan itu yang lu butuh kan, asuransi kesehatan kan, biar ke dokter lu nggak perlu buang duit lagi gitu. Terus gini, misalkan kalau yang bilang wah buang duit, oke buang duit. Kalau misalkan lu belinya yang jutaan, terus lu nggak pakai lu sehat terus, tapi sebenarnya bukan buang duit dong bro. Itu namanya kan kita apa bilangnya, investasi untuk diri sendiri, investasi di kesehatan. Daripada amit-amit lu kejadian, anggaplah gini, lu 1 bulan misalkan lu bayar 1 juta ya, anggaplah lu udah setahun nggak dipakai, berarti lu udah kehilangan duit 24 juta misalkan seperti itu ya kan, 12 juta, 1 juta sebulan, setahun, anggaplah 2 tahun 24 juta, berarti lu membuang uang untuk asuransi. Kita gua ngomongnya membuang uang ya, membayar premi asuransi selama 24 bulan kali 1 juta, 24 juta. Coba misalkan seandainya lu nggak punya asuransi, tiba-tiba lu sakit usus buntu aja. Gue pernah tuh usus buntu, 50 juta operasi itu, lu bayangin 50 juta. Apa yang lu mau jual? Mobil, motor. Kalau lu punya mobil sama motor, punya tabungan lu 50 juta kan enggak, ya kan? Lah lu mau bayar dari mana? Lu mau diemin aja tuh usus buntu sama meletus, nah sampai lebih sakit lagi, ya kan? Nggak bisa kayak gitu kan. Kalau seandainya pun 2 tahun lu bayar 24 juta, terus amit-amit lu kena usus buntu, kan masih untung juga bro. Lu baru bayar 24 juta, tapi lu dibayarin asuransi buat ke buat ke rumah sakit 50 juta buat operasi usus buntu. Mana ruginya yang gue tanya? Karena sakit itu tidak ada yang tahu bro, nggak ada yang tahu. Ada yang sehat-sehat aja tiba-tiba mati serangan jantung, kan lu nggak tahu, ya kan? Tiba-tiba masuk rumah sakit, tau-taunya penyakitnya aneh-aneh gitu kan. Gue bukannya nyumpahin ya, kan menurut gue gini, kalian apalagi menurut gue yang udah melek internet ya, menurut gue kalian harus melek asuransi. Ini bukan gue nyuruh kalian beli sama gue ya, enggak ya. Ini bebas lu mau beli sama siapa aja, tapi gue mau edukasi sedikit lah tentang asuransi kayak gitu. Jadinya ya kalian harus tahu lah sedikit banyak tentang asuransi, karena asuransi itu penting. Bukan sekedar wah bayar premi nggak dipakai, enggak bro. Ya syukur-syukur lu nggak akan pakai asuransinya seumur hidup ya. Wah itu syukur-syukur banget lah ya. Tapi kan balik lagi ya, sakit lu nggak ada yang tahu. Kalau tiba-tiba lu nggak enak badan, masuk ke dokter gitu ya, ke dokter rumah sakit mahal, itu udah 500-600 ribu untuk dokternya sendiri loh. Terus obatnya kalau di rumah sakit mahal juga. Gua kalau nganterin bapak gua tuh, dia nggak punya asuransi. Kenapa? Dulu dia nggak perlek asuransi, salah. Sekarang udah tua, nggak bisa asuransinya. Terus bayar deh, setiap nganterin bisa 1 juta, 1,5 juta, gila kan, berasa juga bro. Bukannya nggak sayang orang tua ya, tapi kan kalau dia punya asuransi, coba mendingan gua bayarin preminya misalkan 1 juta sebulan, ya kan, daripada setiap ke dokter 1,5 juta, sama lebih untung lagi gua kan, untung 500 ribu kalau misalkan sebulan sekali ke dokter gitu. Kayak gitu, jadinya jangan mikir ruginya tapi mikir untungnya, ya kan, kayak gitu. Terus kalau kita ngomong BPJS, kan ada BPJS, bener ada BPJS. Ada yang udah pernah nyoba belum pakai BPJS? Cobain kalau belum pernah. Lu antri lah tuh, bawa kartunya, bawa fotokopi tuh, lu fotokopi kartunya, lu fotokopi KTP lu. Kalau lagi urgent mendadak, sakitnya yang harus ke IGD, siapa yang mau fotokopiin? Lu punya, lu selalu standby kan? Enggak gitu, maksud gua kayak gitu. Jadi menurut gua udahlah, lu sisihin lah, anggap aja beli bensin, anggap aja beli inilah
anggap aja beli pulsa, anggap aja duit gaji lu berkurang gitu, 500.000, 600.000, tapi lu aman dan lu nggak nyusahin orang lain. Yang paling penting itu sih sebenarnya, lu jangan nyusahin orang lain. Mau keluarga lu sendiri, tetap aja itu orang lain, bukan diri lu sendiri ya. Kalau lu nyusahin diri lu sendiri, silahkan. Tapi kalau lu nyusahin orang, itu kan nggak enak gitu, ya kan? Nggak enak nyusahin orang, tahu. Mendingan udah gitu aja, hidup sehat, aman, punya asuransi. Semua bisa diasuransiin, gadget aja bisa diasuransiin. Lu beli handphone baru sekarang udah ada asuransinya. Semua bisa asuransi kok. Yang penting lu tahu dulu apa ya bilangnya, kalau orang bilang ngomong bebet bobotnya dulu nih asuransinya, bener nggak perusahaannya. Lu cari dulu di internet informasinya, bagus gak, bener gak layanannya kayak gimana gitu, sebelum lu memutuskan untuk beli gitu. Kira-kira bro, bacot gua soal asuransi. Kadang memang perlu sih edukasi tentang asuransi, biar orang nggak inilah, biar orang nggak apa ya, nggak bodoh-bodoh amat tentang asuransi dan nggak dibodoh-bodohin gitu ya. Gue berharap sih kalau kalian memang mau cari asuransi, ya itu carinya yang benar-benar sesuai kebutuhan kalian, jangan mau diiming-imingin gitu. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu. Thank you, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.